Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini kita akan bahas bagaimana syariat Islam mengelola atau menentukan kebijakan berkaitan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Di sisi lain dipahami bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan satu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan yang di dalamnya tersirat agar terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kebijakan moneter ditetapkan dalam rencana pembangunan otoritas moneter yang dalam hal ini berperan adalah bank sentral, yaitu dengan secara mengubah besaran moneter dan suku bunga serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan. Kebijakan moneter berperan sangat penting dalam perekonomian. Kehadirannya diharapkan dapat fokus pada stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan output. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan satu negara seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuan yang hendak dicapai adalah berkaitan dengan kebijakan syariah Islam yang dalam hal ini moneter keislaman diantaranya yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maqasid syariahnya menegakkan keadilan, yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan, di mana dipahami bahwa dari kemaslahatan ini akan menghasilkan kemaslahatan secara umum, bukan kemaslahatan secara khusus atau pihak tertentu. Dalam hal ini dipahami bahwa kebijakan moneter menjadi faktor penting yang berperan dalam stabilitas siklus ekonomi. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang lebih stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output, yang pada akhirnya membawa efek multiplier pada variabel-variabel lain. Selanjutnya kita lihat kebijakan moneter. Ini merupakan satu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan pada sektor real. Dipahami juga bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang dari dalam sebuah negara. Salah satu bentuk kebijakan moneter yaitu dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga atau inflasi yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah dalam hal ini mengatur pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat,
yaitu diatur dengan cara menambah dan mengurangi uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan dalam dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Di dalamnya merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, jumlah moneter kontraktif atau merupakan kebijakan yang dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi atau biasa disebut tight money policy, yaitu kebijakan uang ketat. Apa yang menjadi tujuan kebijakan moneter? Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi, yaitu pertama dimensi kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya terdapat kestabilan pula terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dalam perkembangan laju inflasi. Dimensi yang kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar ataupun suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita lihat apa saja prinsip-prinsip kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah sebagai Tuhan pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan khalifah, pemimpin di muka bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh bertumpuk atau ditumpuk terus dan ditimbun. Kekayaan harus diputar, harus menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian yang dapat menghapus konflik antar golongan. Yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi orang atau bagi anggota masyarakat yang miskin. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama menjadi kebijakan moneter yang tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Selanjutnya kita lihat instrumen-instrumen apa saja yang menjadi kebijakan moneter. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal. Penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini, stabilitas pada nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah itu sendiri. Hampir semua instrumen moneter, pelaksanaan kewajiban moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying, ya, mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga seperti bunga bank rates, discount rates atau open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan tidak dapat
digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit seperti reserve requirement, overall and select credit selling, dan moral situation and change in monetary base. Nah, ini berkaitan juga dengan operasi pasar terbuka yang juga dikendalikan melalui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas. Dalam ekonomi Islam, tidak ada bunga bank sehingga bank sentral tidak dapat menetapkan kebijakan suku bunga atau diskon rate. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang yang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Selanjutnya, menurut Capra, ada mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam yang harus mencakup 6 elemen, yaitu target pertumbuhan M dan M0. Ya. Pertumbuhan M berkaitan dengan pertumbuhan MO. High power money. Uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral. Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan MO yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial, dan juga berkaitan dengan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan sasaran perekonomian Islam. MO yang disediakan untuk bank-bank komersial, terutama dalam bentuk mudharabah, harus digunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atas unjuk atau uang giral. Dalam jumlah tertentu, demand deposit bank-bank komersial maksimum 25% harus diserahkan pada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Harus juga memastikan cadangan wajib resmi, di mana bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Yang keempat, pembatasan kredit. Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan pada penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produk dan distribusi barang serta jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Di sini keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial, tentunya untuk mengurangi resiko dan biaya yang harus ditanggung oleh bank. Demikian pembahasan tentang sisi lain dari kebijakan moneter Islam ya dalam perspektif ekonomi Islam. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.